Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pasti tersenyum lebar Prof. Sarwiji bisa berkenan kembali ke rumah saya di UNS. Saya selalu bilang ke Bu Dar, ke Bu Tri, dan kawan-kawan yang lain, apalagi ke Prof. Rafiq dulu gitu ya, karena sering bertemu Pak Nawir, Pak Bagio, dan lain sebagainya di UNS. Saya adalah keluarga besar UNS. Bukan karena tanggal lahirnya 11 Maret, tapi tesis saya di UNS, gitu, di Puslitbang Jari, gitu, Prof. Puslitbang Jari dulu ya, Pak Nur Hadi dulu sekretarisnya, Pak Dr. Soeharto, dan kawan-kawan, termasuk almarhum Profesor, lupa saya betul. Terkait dengan itu. Jadi saya selalu bicara kalau ke UNS saya punya hutang gitu ke UNS. Jadi saya mohon dianggap sebagai keluarga besar daripada Universitas Negeri 11 Maret gitu loh, Prof. Iya, gitu. Jadi terima kasih atas undangannya, dan saya ini udah untuk kali yang keberapa begitu berbicara tentang hal yang kurang lebih sama di Universitas Negeri 11 Maret, dan mohon izin nih Prof, para guru besar yang ada di Universitas Negeri 11 Maret, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran daring yang ideal di perguruan tinggi. Prof. Sarwiji mohon izin, dan Bapak Ibu guru besar yang lain di UNS serta kawan-kawan yang ada di UNS. Pak Dian adalah orang yang pertama saya tanya, Prof. Sarwiji, kenapa sih blending itu digunakan di dunia kesehatan lebih dulu kan gitu ya. Ternyata yang bisa jawab adalah Pak Dian waktu itu ya, entah di hotel apa, saya lupa ya Pak Dian ya. Saya penelitian saya tentang blended learning, Prof. Sarwiji, dari sekian ratus artikel yang saya baca tentang blended learning, ada sekitar 38% blended learning itu digunakan untuk di midwifery, di nurse, dan lain sebagainya. Makanya saya tanya Pak Dian, waktu tahun berapa ya, sudah lama gitu ya, tentang hal ini. Oh ternyata ya sekian dan lain sebagainya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya sharing screen terkait dengan pembelajaran daring yang ideal, Bapak dan Ibu sekalian di sini. Seperti apa pertanyaannya kan? Seperti apakah gerangan pembelajaran daring yang ideal? Buat saya pembelajaran daring yang ideal itu mudah sebenarnya, karena gampang sekali sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Cuman ini dari sudut pandang pedagogik ya, dari sudut pandang pembelajaran. Nanti dari sudut pandang yang lain-lainnya mungkin kawan-kawan yang lain bisa membahas. Dan Bapak Ibu akan paham betapa mudahnya pembelajaran daring yang ideal di perguruan tinggi ini setelah mendengarkan beberapa contoh kasus nanti yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seharusnya yang menjadi motor adalah UNS. Karena pelopor daripada Merdeka Belajar adalah UNS. UNS sudah pertama kali menggaung-gaungkan yang namanya independent learning. Menurut Malcolm Knowles. Yang namanya autonomous learning menurut W.D. Meyer atau Desmond Keegan gitu ya. Mbah-mbah ahli semua itu dikemas dalam bentuk Puslitbang Jari, gitu. Pusat Penelitian dan Pengembangan Belajar Mandiri. Nah itu sebenarnya Merdeka Belajar begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lebih duluan UNS daripada Najila Shihab. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mohon izin Prof. Sarwiji, saya memperkenalkan satu framework yang saya bangun, dan ini adalah salah satu produk dari disertasi saya. Bahwa setelah kita pelajari berbagai literatur tentang e-learning itu selalu bicara dua hal. Yang pertama adalah synchronous learning, yang kedua adalah asynchronous learning. Silahkan Bapak Ibu cek kitab kuning, kitab hijau, kitab biru, kitab putih, kitab apa dan lain sebagainya begitu. Bicara e-learning itu bicara dua hal. Jadi peluang kita Bapak dan Ibu sekalian untuk bicara pembelajaran daring hanya memanfaatkan dua hal ini. Bagaimana kita meramu gitu ya dua hal ini, kapan sinkronus, kapan asinkronus. Sinkronus memiliki kelemahan asinkronus bisa diatasi oleh kelebihan asinkronus, begitu pula sebaliknya kelemahan asinkronus bisa diatasi oleh kelebihan synchronous learning. Maka jawaban pertama, pembelajaran daring yang ideal itu harus blended. Nah, kan gitu ya. Nah, kombinasi blended yang tepat itulah yang ideal. Nah, seperti apa yang tepat? Ya, sesuai dengan capaian pembelajaran yang dicapai dan karakteristik daripada
mata kuliahnya, termasuk karakteristik daripada mahasiswa, kondisi dan lain sebagainya itu belakangan. Tapi kira-kira secara umum Bapak Ibu sekalian, kunci yang pertama adalah bagaimana pembelajaran yang daring yang ideal adalah bagaimana kita mengkombinasikan secara tepat strategi pembelajaran yang paling relevan, paling sesuai, baik strategi synchronous learning maupun asynchronous learning untuk menciptakan pengalaman belajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah kita tentukan. Ini formula definisi blended learning yang dibuat oleh seseorang yang namanya Uwais Anis Haruman, gitu ya. Tapi ini dari perspektif ruang dan waktu, ya, dari perspektif ruang dan waktu. Nah, artikelnya Pak Dian bisa cari, judulnya adalah Determining the Appropriate Blend of Blended Learning. Nah, satu lagi Prof. Sawijaya itu akan muncul di 2020 ini, tapi bulan Agustus, gitu ya. Karena kalau di Scopus itu lama banget itu prosesnya gitu, dan Bapak Ibu sekalian itu Q2 kalau nggak salah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mohon ini dijadikan sebagai patokan, ya, bukan satu-satunya patokan, tapi salah satu framework lah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian sama seperti judul bukunya Prof. Sarwiji, bahwa Corona membuka hati kita, bahwa Corona telah membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati kita bahwa ruang belajar satu, yang ini Bapak Ibu sekalian, yang antara yang belajar dan membelajarkan pada ruang dan waktu yang sama, itu bukanlah satu-satunya ruang belajar. Jadi ada ruang belajar lain, di mana antara yang belajar dan yang belajarkan itu berada pada waktu yang bersamaan, real time, tapi tempatnya berbeda satu sama lain. Seperti sekarang ini. Nah, sehingga nanti kapan meramu yang ini, kapan harus menggunakan ini, Bapak dan Ibu sekalian, itulah pembelajaran daring yang ideal. Ya, itu contoh yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ini yang digembar-gemborkan oleh kawan-kawan di UNS sejak dulu, yang namanya belajar mandiri. Belajar mandiri itu terjadi di ruang 3 dan 4. Ruang belajar 3 dan 4 ya. Ruang belajar 3 itu namanya self-paced asynchronous learning, tapi saya rubah sedikit namanya jadi self-directed asynchronous learning, yang disebut dengan individualized. Tapi belajar mandiri lah saya sebut sebagai belajar mandiri. Jadi siswa itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan dan kondisinya masing-masing. Ya. Kuncinya di sini adalah learning object. Nah, objek pembelajaran atau materi ajar digital yang dikemas dengan berbagai macam rupa untuk dapat dipelajari oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Nah, ini membawa implikasi kepada dosen maupun kepada institusi UNS. Nah, kan gitu ya. Kepada dosen harus mengembangkan konten digital yang menarik dengan authoring tool sudah ada. Konsekuensi untuk universitas zaman sekarang itu harus sudah punya yang namanya Instructional Media Production House. Nah, gitu kan. Ada lembaga itu gitu ya, tapi lembaganya ini sudah di bawah Butri, sudah di bawah Budar gitu ya. Ini kawan-kawan semua saya ini Pak Sarwiji, jadi soulmate lah gitu ya. Nah, ini sudah ada gitu, tidak perlu ada lembaga baru lagi gitu ya. Yang salah satu fungsinya adalah to develop instructional media. Dalam hal ini adalah learning object. Dari yang tekstual sampai yang virtual reality. Itu ya, dari yang sifatnya augmented reality sampai yang virtual reality. Nah, kalau yang sudah seperti itu tidak bisa dibuat sendiri oleh dosen, kan gitu. Tapi ada beberapa yang bisa dibuat sendiri oleh dosen, gitu ya. Yang saya sebut, Prof, namanya IY Content Creator Developer atau creator, gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang murah, Prof. Sawiji, di sini. Namanya Biutilization. Kalau Pak Dr. Soeharto dulu menyebutnya begitu ya. Biutilization itu bahasa saya adalah dapat mulung. Nah, jadi bahan ajar yang dapat mulung. Kenapa? Karena di satu sisi banyak sekali bahan belajar yang ada di talang air sana, di internet. Di sisi lain kita tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tidak punya keterampilan tinggi untuk membuat hal yang sama, tapi kita cukup mulung. Tapi memperhatikan copyright, gitu ya. Kemudian, terkait dengan belajar mandiri ini, Bapak Ibu sekalian, kalau hanya mereka belajar di sini, di ruang belajar 3 saja, namanya otodidak.
belajar sendiri. Tapi harus ada ruang belajar 4. Nah, ruang belajar 4 itu artinya dia harus berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan mahasiswa, berinteraksi dengan sumber belajar lain. Nah, kalau di sini, di ruang belajar 3, mahasiswa itu kan hanya berinteraksi dengan konten tuh. Ya. Nah, tapi kalau di sini, nah, berarti harus kita ada asuhan pembelajaran daring namanya. Ya, asuhan pembelajaran daring. Nah, oleh karena itu, izinkan saya, Prof. Sarwiji, untuk memperkenalkan, untuk hanya 2 buku yang saya pakai di sini, namanya buku ungu. Nah, buku ungu, pengarangnya adalah Nada Dabah dan Rita Ricci, gitu ya. Banan Ritland. Dan yang kedua adalah buku apa ya, coklat ya, kalau nggak salah, Garrison dan kawan-kawan, serta Richard Kaladin, gitu ya, terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya berikan contoh kasus. Nah, saya berikan contoh kasus supaya lebih enak Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kaitannya antara teach and tech. Jadi teach and tech ya, teaching and technology kaitannya. Kasusnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ada seorang dosen namanya Dian. Ada seorang dosen nih, kasus yang pertama namanya Dian. Dian ini mengajar tentang satu hal, misalnya tentang bagaimana mahasiswa dapat melakukan diagnosa terhadap satu jenis penyakit. Kan gitulah kira-kira ya Pak Dian ya. Oke, bagaimana sih diagnosa? Saya kan bukan orang itu, kira-kira seperti itu. Kemudian teknik-teknik diagnosa itu ada banyak. Pak Dian ini mencari konten dari internet. Nah, ketemulah 100 video. Nah, dari 100 video, oleh Pak Dian ini dikurasi, melakukan kurator, dipilah dan pilih, tentukan. Dapatlah cuma 3 video terkait dengan how to diagnose gitu ya. Nah, kemudian Pak Dian ini karena sudah menguasai screencast dengan O-Matic misal ya, Pak Roni nanti minta ngajarin tuh, Pak Roni ya, suruh ngajarin di UNS gitu. Nah, kemudian Pak Dian ini membuat satu video sendiri dengan screencast O-Matic tadi. Nah, tanpa menggunakan jurus yang ketiga yang dibuat oleh institusi. Ini betul-betul 0 rupiah, Pak. 0 rupiah yang dilakukan oleh Pak Dian. Dapatlah 3 video dan video buatan Pak Dian. Kemudian Pak Dian melakukan satu pendekatan problem learning di situ. Siapkan case 1, case 2, case 3, case 4. Katakanlah ada 4 case ya Pak, 4 problem. Terkait dengan 4 video yang dibuat oleh Pak Dian ya. Kemudian case itu dituangkan dalam satu lembar kerja yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dapat 4 nih, 5 dengan itu. Kemudian Pak Dian mikir, sekarang gimana caranya agar nyampe kepada mahasiswa. Nah, ketika mikir seperti itu, Pak Dian menganalisis. Di UNS ini seperti apa, internetnya bagaimana, di sisi mahasiswa seperti apa. Ini ilmunya Richard Kaladin ya. Ini kitab coklat ini, Prof. Sarwiji. Kitab coklat namanya. Nah, kemudian Pak Dian kemudian mikir dari ekonomi juga, kan gitu kira-kira. Ini mahasiswa kita ini bayar UKT aja susah, kan gitu ya. Nah, kira-kira. Nah, Pak Dian itu lagi mikir, oh kalau begitu saya tidak bisa menggunakan Zoom Cloud Meeting, mahal. Ya dah? Koneksi internet juga susah. Akhirnya Pak Dian memutuskan, saya gunakan media sosial, menggunakan WhatsApp group. Nah, kan gitu ya. Akhirnya Pak Dian nyampein itu kepada mahasiswa melalui WhatsApp group, dibuat WhatsApp group. Nah, maka 4 video plus 1 LKS tadi disampaikanlah kepada mahasiswa melalui WhatsApp group. Nah, itu baru proses ruang belajar 3 oleh Pak Dian, ya kan? Nah, nyampelah kepada mahasiswa. Nah, setelah nyampe kepada mahasiswa, itu kan harapan kita baru terjadi interaksi antara mahasiswa dengan media yang dibuat oleh Pak Dian, kan gitu. Nah, tingkat keberhasilannya akan sangat tergantung pada kualitas learning object tadi, kualitas video dan kualitas LKS, kan begitu ya. Kalau di videonya ngorocos pelan-pelan, ngomongnya datar-datar saja Pak Diannya sambil ngantuk-ngantuk, kira-kira mahasiswa seneng nggak? Nggak, kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau Pak Dian dengan semangat, menggebu, kan gitu, ada contoh konkret dan lain sebagainya, nah mahasiswa juga semangat. Ini challenge gitu ya. Oke. Nah, kemudian apakah sampai situ sudah cukup? Ternyata enggak, Bapak dan Ibu.
Pak Dian harus ngasuh pembelajarannya di ruang 4. Nah, LKS tadi itu diasuh oleh Pak Dian, kan gitu ya. Nah, dengan LKS itu Pak Dian memberikan kesempatan kepada mahasiswa. Hai mahasiswa, ini ada 4 case. Nah, 4 problem yang saya usulkan. Yang memilih problem 1 silahkan. Yang memilih problem 2 silahkan. Yang memilih problem 3 silahkan. Yang memilih problem 4 silahkan. Oke. Nah, selama 1 minggu dari hari Senin sampai hari Minggu ke depan akan Bapak pandu. Nah, ya kan gitu, melalui WhatsApp group. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di WhatsApp group terkait dengan pemilihan problem tadi, kan begitu ya? Nah, tugasnya menyelesaikan problem masing-masing, kan gitu. Oke, selesai. Nah, nanti kalau sudah hari Senin sampai hari Minggu, hari Selasa akan kita bahas. Bahasnya di mana? Dengan WhatsApp group juga, melalui chat forum. Silahkan kalian, nanti kita akan bahas di situ, curhat. Apa yang telah kalian lakukan kita bahas bersama dalam forum chatting tadi. Hanya dengan itu, Pak. Itu kasus yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kasus yang kedua, ada dosen namanya US. US itu. Ya. Nah, US itu permasalahannya sama, Bapak Ibu sekalian, dengan Pak Dian. Yang diajarkan sama. Tapi apa yang dilakukan oleh US itu mencari informasi tentang how to diagnose gitu ya. Dapatlah 5 video, kemudian US itu membuat slide presentasi, jadilah 20 slide presentasi. Tanpa mikir keadaan mahasiswa dan macam-macam, ya. Dosen yang namanya US itu ngajak mahasiswa video conference. Hari Senin, jam 10 sampai jam 12, mahasiswa kita conference dengan Zoom Cloud Meeting. Nah, dikasih deh linknya kepada mahasiswa. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan pada hari Senin jam 10 sampai jam 12? Saya menjelaskan tentang how to diagnose penyakit itu Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa problem, dengan 20 slide, gitu ya. Mahasiswa mendengarkan, setelah itu dilakukan tanya jawab. Saya ingin tanya kepada kepada Pak Dian. Kira-kira yang cakep itu, pembelajarannya, yang baik itu, Pak Dian atau si Wes? Mohon jawab Pak Dian. Oh, kalau dari saya, ya tentu kalau saya sendiri. Yeah. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Itulah pembelajaran daring yang ideal. Makanya di Facebook saya sampaikan, Bu Triana udah ngelihat itu. Kita tidak sedang berlomba-lomba menggunakan teknologi canggih. Kita sedang berlomba-lomba menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi tadi, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Dian tadi itu menggunakan low-tech, yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Low-tech. Tapi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dian tadi itu high-pitch. Iya kan Mbak? High-pitch. Yeah. Apa yang dimaksud high-pitch? Sudah mengandung unsur yang disebut dengan sekarang yang digadang-gadang itu heutagogy. Iya kan? Apa sih heutagogy? Self-determined instruction. Atau self-determined learning. Dengan Pak Dian memberikan kesempatan, hey mahasiswa mau pilih yang nomor 1 silahkan, problemnya silahkan. Kan gitu ya? Mau pilih yang nomor 2 silahkan, mau nomor 3 silahkan. Toh nanti di hari Senin berikutnya di chat forum kan akan kayak jigsaw. Yang satu menjelaskan yang sebenarnya, yang lain akan saling melakukan review ketika ruang belajar 2-nya dilakukan pada hari Senin berikutnya. Kan begitu ya? Sehingga ruang belajar 2-nya tuh worth it banget. Karena ruang belajar 2-nya menjadi panggungnya mahasiswa. Coba yang kasus yang dilakukan oleh si US. Itu sudah high-tech, tapi low-tech. Sayang itu, Zoom meeting Bapak Ibu sekalian, 2 jam. Itu butuh 4 giga seorang mahasiswa paket datanya. 2 jam ya. Kurang lebih lah, 2 giga sih. Sebenarnya terlalu 4 banget. Nah, sekali kan 2 giga paket data. Jam 8 sampai jam 10 dengan Ibu Tri, ya kan? Vicon, ya kan? Jam 11, jam 10 sampai jam 12 dengan Ibu Dar, Vicon lagi, kan itu. Nanti jam 1 sampai jam 3 dengan Prof. Sarwiji, Vicon lagi. Nangis loh mahasiswa. Nangis mahasiswa loh Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, udah gitu, Pastikonnya Ibu Tri, Pasikon, mudah-mudahan Ibu Tri nggak kayak gitu. Ngajar lagi, yang namanya ngajar tuh nyampein materi, menyerocos di situ. Nah, dalam pembelajaran daring, Bapak Ibu sekalian, kalau hanya untuk nyampein materi, mendingan direkam aja videonya, biar dia pelajari dulu sebelum masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas itu adalah
tempatnya kita untuk membentur-benturkan kepala mahasiswa. Ya, suruh push up, suruh koprol, kira-kira bahasa kasarnya kira-kira begitu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi yang Bapak Ibu yang dilakukan oleh Pak Dian tadi, at least berada pada kuadran 4, ya, at least ya. Atau mungkin ada pada kuadran 1. Jadi high pitch juga high step. Nah, inilah gambaran Bapak dan Ibu sekalian yang dimaksud dengan pembelajaran daring yang ideal. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini menurut Daban Banan Ritland Bapak Ibu sekalian tahun 2005 dalam bukunya disebut dengan buku kuning gitu ya, buku ungu. Kalau kitab kuning kan itu yang kami pelajari dulu ketika mondok. Tapi ini adalah buku ungu. Nah, kitab ungu ya. Dia mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, saya kutip ya Bapak Ibu, online instructional design is contextually bounded and socially situated. Jadi sangat terikat oleh konteks dan tergantung situasi sosial. Maka rumusnya dia sampaikan begini Bapak Ibu. Pembelajaran daring itu Bapak Ibu, para dosen gitu ya. Hai para mahasiswa, pembelajaran daring itu bukan melulu ini. Nah, jadi mohon Bapak Ibu sekalian jangan terlalu berfokus di sini. Ini penting. Ini penting. Tapi pedagogic model yang dimaksud di sini bukan untuk membedakan antara pedagogi, andragogi, dan hisagogi ya. Yang dimaksud oleh Banan Ritland itu bukan itu. Tapi yang dimaksud pedagogic model itu kalau bahasa kita di akademik itu kontraknya. Kontraknya apa? Ya kan? Kontraknya apa? Yang dilakukan oleh Pak Dian itu ada kontraknya. Apa? Problem based learning yang dia pakai. Cuman diterapkan dalam ruang belajar 3 dan 4 gitu kan. Dan ruang belajar 2 kan gitu. Tapi tetap sintaksnya sintak problem based learning gitu. Sehingga strategi pembelajarannya 3-4 dulu kan gitu ya. Di 3-nya saya buatkan materi dapat mulung, video buatan sendiri dengan problem-problem yang propose problemnya sangat kontekstual gitu ya, sangat kontemporer tapi sesuai dengan capaian pembelajaran yang dicapai. Dan jangan lupa achievable. Nah, sehingga itu akan berpengaruh terhadap strategi yang dilakukan oleh Pak Dian tadi. Di ruang belajar 3-nya begini, di ruang belajar 4-nya Pak Dian mengasuh pembelajaran selama seminggu sebelum masuk ke hari Senin berikutnya. Nah, ya itu ya. Asuhan pembelajaran ini ada rumusnya Prof. Sawija. Asuhan pembelajaran di ruang belajar 4 itu, kalau menurut Garrison itu ada 3. Pertama adalah social present, kedua adalah cognitive present, yang ketiga adalah teaching present. Saya sederhanakan Prof. Sawija dari Garrison itu. Apa yang dimaksud dengan social present? Sebut nama, ya kan? Hargai nama, beri apresiasi, biasa, emotikon, dan lain sebagainya. Ya. Sederhananya begitu, walaupun secara teoretik Garrison menerangkan lebih jauh dari itu. Yang dimaksud cognitive present itu adalah kalau ada pertanyaan dari mahasiswa atau argumen dari mahasiswa, kutip kata-kata penting yang diajukan oleh mahasiswa. Ulas sedikit. Nah, gitu kan Bapak Ibu sekalian? Nah, berarti kita angkat dengan mengapresiasi, angkat lagi dengan menghargai kognitifnya, kan gitu ya. Kemudian terakhir baru teaching present. Scaffolding itulah kalau bahasa kita ya. Scaffolding itu berarti mengarahkan ke yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian memberi feed forward, clue gitu ya. Elaborasi itu kita lakukan. Jadi angkat dulu makomnya gitu ya. Angkat dulu makomnya mahasiswa dengan social present. Angkat lagi lebih tinggi dengan cognitive present. Dan setelah itu teaching present. Nah, saya tambahkan satu lagi ilmunya dari Robinson and Robinson. Mengatakan bahwa immediate response atau immediate feedback itu adalah kunci daripada mengasuh pembelajaran di ruang belajar 4. Jadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan dosen, itu harus memenuhi 4 unsur tadi. Itu pembelajaran daring yang ideal. Ya kan? Social present-nya kita hargai dulu, baru naikkan ke teaching present, setelah itu, ke cognitive present, baru teaching present, dan don't forget, jangan lupa, immediate feedback. Gitu ya. Pak Sarwiji, kalau saya tunjukin yang saya lakukan dengan mahasiswa, nanti Pak Sarwiji akan terbelalak.
tanggal 5 ngasih argumentasi mahasiswa, jam 4.15, tanggal 5 juga jam 14.16 saya kasih respon Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi 24/7. Nah, ini yang berat sebenarnya Bapak Ibu sekalian, merubah mindset. Kalau bicara infrastruktur dan lain sebagainya selesai dengan fulus. Ya. Ya, nggak ada internet di kampus, gampang, tinggal ajukan ke rektor, rektor akan agendakan apa. Kalau tidak bisa tahun ini, mungkin dianggarkan tahun depan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau merubah mindset ini, nah ini harus datang dari dalam hati nih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau jiwanya bukan ingat sosum tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani, ya nggak bisa. Sebenarnya yang disampaikan oleh Garrison itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan ilmunya Ki Hajar Dewantoro ya, Prof ya. Mereka nggak nyebut, mungkin karena mereka nggak baca ya Garrison itu. Coba kalau baca itu ada 2 jilid loh bukunya, ya ada 2 jilid buku klasiknya Ki Hajar Dewantoro. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Ini intinya Bapak Ibu. Itu pembelajaran yang ideal. Oke. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menekankan pada kontrak ini Bapak Ibu sekalian, atau pedagogic model. Ya, kalau saya ngacu kepada Donald Clark di sini Bapak Ibu sekalian. Itu pedagogic model itu terbagi dari 2. Yang pertama adalah explicit knowledge, yang kedua adalah tacit knowledge. Yang explicit knowledge itu information harvesting. Nah, yang terjadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini di lapangan, ketika e-learning itu hanya ini Bapak Ibu sekalian. Ini udah sulit banget ini ya, dijadikan sebagai dasar gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada performance test itu, ada case study, ada inquiry, ada cognitive apprenticeship, ada reflection, naratif, active learning dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut pedagogic model menurut Donald Clark. Tapi kalau menurut yang lain ada konstruktivis, ada behavioristik, ada kognitivistik dengan berbagai pendekatan yang dipakai. Nah, ini jadikan sebagai fondasi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, salah seorang penulis buku e-learning itu adalah Michael Allen. Judul bukunya itu ada Successive Approximate Model, gitu ya. Dia mengatakan bahwa dewasa ini e-learning itu lebih pada vendor driven, ya, mostly itu vendor driven compare to pedagogic driven. Nah, ternyata itu benar faktanya di lapangan. Kita mementingkan I-nya daripada learning-nya. Sehingga e-learning itu Bapak Ibu sekalian, itu apa ya? Kalau bahasa saya, Profesor itu bahasa saya itu apa ya? Mengorbankan efektivitas demi efisiensi. Iya kan? Capaian pembelajaran itu terlupakan. Yang penting bisa ada absen nih melalui Google Form. Lah iya, itu yang dikedepanin. Tapi interaksi yang terjadi seperti apa? Gitu. Oh, yang bagus itu menggunakan Moodle. Iya, belum tentu kalau ruang belajar 3 dan 4-nya nggak diasuh dengan baik. Apa iya Moodle itu bagus? Moodle itu kan hanya kendaraan. Ruhnya ya pedagogik. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, please buat saya selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan, tolong jangan sampaikan menggadaikan efektivitas demi efisiensi ketika bicara e-learning. Karena tulisan e-learning, I-nya itu kecil Bapak Ibu sekalian, learning-nya yang harus gede. Nah, kenapa? Karena e-learning adalah technology enabled learning. Itu bahasa CUS. Bahasa Michael Hortonnya itu adalah menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, yang dilakukan oleh Pak Dian ketika sudah menyampaikan materi tadi, walaupun dengan menggunakan 3 video mulung, 1 video buatan sendiri, dan LKS yang menarik, hanya menggunakan WhatsApp group, tapi terjadi interaksi mahasiswa dengan sistem. Apa sistemnya? WhatsApp group. Ya, mahasiswa dengan media, apa medianya? Video yang bagus-bagus. Nah, gitu ya. Bisa animasi nanti dan lain sebagainya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di ruang belajar 3, mahasiswa, silahkan Anda pelajari bab 3 dari bukunya Kaladin. Kasih aja tuh 1 buku. Tadi ya, Kaladin. Wah, anak-anak sekarang disuruh gitu, Bapak sekalian. Repot gitu ya. Tapi itu bisa jadi dikasih sebagai rujukan, tapi harus zoom in dulu. Zoom out-nya nanti belakangan gitu ya. Nah, kemudian di ruang belajar 4,
dengan aktivitas yang diasuh oleh Pak Dian tadi selama 24/7 ya, gitu ya, 24/7, dengan rumus Community of Inquiry dari Garrison tadi plus immediate base tadi, terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Walaupun teknologi yang digunakannya sebagai media komunikasi pembelajaran hanya WhatsApp group. Hanya WhatsApp group. Jadi saya ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, walaupun nanti kalau UNS sudah punya LMS yang sudah high tech ya, menggunakan satu learning management system yang handal, misalnya dengan Moodle, ya Mbok ya silakan, harus lebih baik dibandingkan dengan menggunakan WhatsApp group, kan gitu ya, tas fungsinya sama ya gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di dalam learning management system itu hanya ada dua fungsi utama. Yang pertama adalah bagaimana materi itu nyampe kepada mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola aktivitas yang terjadi terhadap dengan konten itu. Baru yang terakhir adalah administrasi pembelajaran, nyatet lognya, nilainya, dan sistem itu. Hanya itu. Mau LMS apapun, mau Google Classroom, mau Edmodo, mau MS Team, mau Schoology, mau Tortora, mau Brightspace, mau Blackboard, dan lain sebagainya. Saya sudah pakai semua. Ya, sudah pakai. Blackboard pakai, Brightspace pakai, Moodle pakai. Semua sudah pakai, intinya cuma dua itu. Ya kan gitu. Atur resources dan atur activities. Nah, activities itulah. Resources itu ruang belajar 3, activities itu ruang belajar 4. Nah, ruang belajar 3 dan 4 nggak boleh sendirian. Harus simultan. Saling berjalan dan seiring. Oleh sebab itu, ruang belajar 3 saya sebut sebagai queen, ruang belajar 4 sebagai king. Queen dan king, kalau berjalan seiring sejalan, maka akan sakinah, mawadah, penuh rahmah. Nah, itulah harmoni pembelajaran yang ideal ketika kita gabungkan queen dan king itu dengan enak. Nah, siapa sutradaranya? Dosen. Kan gitu Bapak Ibu. Sehingga World Economic Forum mengatakan bahwa salah satu profesi yang tidak akan pernah tergantikan adalah guru. Dalam hari ini adalah dosen. Tapi dosen yang mana? Ya dosen yang saya sebutkan tadi. Kalau dosen yang namanya ngajar menyampaikan materi, digantikan video, digantikan KineMaster, ya kan? Digantikan screencast, Ometi, kan gitu ya. Digantikan hologram bahkan ke depan. Ya ada hologram. Tapi kalau bisa menjadi sutradara di ruang belajar 3-nya seperti apa, ruang belajarnya 4 bagaimana, ketika masuk ruang belajar 2 seperti apa, ruang belajar 1 seperti apa, itulah pembelajaran daring yang ideal. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, contoh kasus, contoh satu, ini bukan kasus ya Pak ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini gabungan antara ruang belajar 2, 3, dan 4, balik lagi ke 2. Kasus ini saya sampaikan kepada mahasiswa untuk yang mendesain e-learning di perusahaan. Mendesain e-learning di dalam satu perusahaan. Konon katakanlah ada perusahaan jual beli kendaraan. Nah, ada sejumlah sales. Nah, dalam tahun ini terjadi penurunan penjualan sales. Nah, gitu ya. Dari hasil penurunan itu berarti diketahui bahwa harus ada penguatan dalam teknik selling. Bagaimana sales dan lain sebagainya. Nah, saya tantang mahasiswa saya untuk mendesain e-learning-nya untuk seperti itu. Nah, maka dari hasil beberapa diskusi saya dengan mahasiswa ketemulah konsep yang dipakai adalah meta learning. Kontraknya ya, pedagogiknya model. Nah, ketika meta learning tadi yang dipakai adalah yang pertama reflective model. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang dipakai adalah action learning. Yang ketiga, balik lagi reflective model. Nah, gimana akhirnya? Nah, setelah ketemu kontraknya Bapak Ibu sekalian, baru dipikirkan instruksional strateginya seperti apa. Ya, nah, kalau kontrak seperti itu, maka instruksional strateginya seperti ini, sehingga learning teknologinya adalah ini. Oke, ini menggunakan kitabnya Ungu ya Pak Prof. Sawidi. Kitab Ungu tadi ya dari Nada Dabah tadi. Konteks sosialnya adalah di perusahaan itu. Ya, lebih spesifik dalam divisi marketing. Lebih spesifik konteks sosialnya.
Tapi dalam proses pembelajarannya ditemukan bahwa model yang akan dipilih adalah meta learning. Nah, meta dan action learning, gitu ya. Nah, kemudian dari meta learning itu dipilih reflection. Yang bening kayak gini segini. Kemudian yang kedua yang dipilih adalah action learning. Nah, sehingga desainnya strategi pembelajaran akan menjadi begini. Akan digunakan ruang belajar 2 pertama. Ya kan? Diawali dengan ruang belajar 2. Tapi dengan mengundang outstanding self dari kan gitu, dari perusahaan lain yang sama tapi cabang yang berbeda. Outstanding sales itu diundang untuk memberikan sharing experience, maka disebut reflective model, menyampaikan sharingnya. Sharingnya tidak mengharuskan mereka datang ke perusahaan itu, tapi cukup dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Nah, setelah sharing, kita sebagai instructional designer nih, ceritanya ini untuk lulusan TP, Prof. Wiji, saya untuk mahasiswa saya. Kan gitu kan, kira-kira begitu. Kita sebagai instructional designer harus bisa memikirkan yang terjadi di ruang belajar 2 itu harus seperti apa. Sharingnya bagaimana. Akhirnya diputuskanlah melakukan semacam question and answer tekniknya. Question and answer. Tapi question and answer-nya itu dipilih dengan situasi, dengan pilihan yang ini. Nah, dilakukanlah question and answer terhadap 2 orang outstanding sales yang diundang dari eksternal. Nah, setelah itu dilakukan proses pembelajaran di ruang belajar 2. Nah, setelah itu baru seorang instruktur tadi langsung membagi sales internal itu ke dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok berdasarkan reflection itu harus membuat satu rencana action learning. Nah, dia akan mempraktekkan ya kan gitu. Nah, selama action learning itu di proses penjualannya difasilitasi dengan ruang belajar 3 dan 4. Komunikasinya menggunakan WhatsApp group atau menggunakan apa saja untuk membahas tentang action learning. Setelah itu masuk lagi refleksi ke ruang belajar 2. Setelah 1 bulan melaksanakan action learning itu hasilnya seperti apa dan bagaimana, ya tentu saja di ruang belajar 3-nya disiapkan materinya dan lain sebagainya tentang ke-sales-salesan dan sebagainya. Kemudian proposal action learning harus mereka buat itu seperti apa, dibuat di ruang belajar 4 difasilitasi, masuk lagi ke ruang belajar 2. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran daring yang ideal dalam konteks organizational learning ya. Ini bagian dari corporate university misalnya, knowledge management yang terjadi di perusahaan. Itu yang saya contohkan kepada mahasiswa saya. Saya tantang. Jadi ketika Anda mendesain satu e-learning dalam konteks sosial tertentu, kita pikirkan pedagogic modelnya mau pakai apa. Kebetulan yang saya pakai Donklack yang mudah gitu ya, eksplisit dan tacit. Karena ini lebih bersifat afektif ya, yang dipakai model-model yang tacit knowledge ya, bukan yang explicit knowledge. Kalau di kita kan semuanya explicit knowledge. Nah, ada mahasiswa yang mengatakan kalau gitu Pak, kita lakukan saja tatap maya tanpa ada yang lain sebagainya, tapi hanya menjelaskan tentang bagaimana sales itu yang baik. Nggak bisa. Harus credibility-nya penting. Nah, credibility itu siapa? Dari pelaku. Pelakunya itu adalah sales yang sudah outstanding. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah flip classroom. Flip classroom itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Pak Dian tadi. Ya, Pak Dian tadi itu 3 dan 4 baru masuk ke 2. Itu yang dimaksud dengan flip classroom. Persisnya adalah seperti yang dicontohkan di kasus yang pertama ya, Bapak sekalian. Jadi mohon ingat lagi ke kasus yang pertama. Yang dilakukan oleh Pak Dian adalah flip classroom. Apa yang maksud flip classroom? Pelajari dan dalami dulu melalui ruang belajar 3 dan 4, baru praktekkan dan buktikan di ruang belajar 2. Kan gitu ya. Tapi di ruang belajar 2 itu panggungnya mahasiswa, ya kan? Unjuk kemampuan, peer evaluation, terjadi ruang belajar 2 ya, peer evaluation, diskusi dan lain sebagainya. Mungkin ada refleksi bersama kan gitu. Kemudian Pak Dian nanti tinggal melakukan elaborasi, konfirmasi di situ dan lanjut. Jadi mungkin waktu tatap maya itu dilakukan oleh Pak Dian itu porsi Pak Dian mungkin maksimum itu 40%, maksimum itu. Paling juga 30%. Yang 70% itu betul-betul panggungnya mahasiswa. Maka yang dilakukan tadi yang di contoh kasus tadi itu sudah menunjukkan student center active learning di samping Hyutagogi, ya, juga Piragogi karena sudah menggunakan kolaboratif per kelompok-kelompok gitu ya,
Kan ada yang kelompok 1, kasus yang 1, kelompok 2 kan gitu ya. Dan dikemas dalam bentuk proses pembelajaran berbasis cyber. Namanya cyber goji. Tiga jargon yang sekarang muncul tentang goji itu dipakai semua di sini oleh Pak Dian. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh ketiga Bapak dan Ibu sekalian adalah project based learning. Nah, untuk project based learning, saya berikan contohnya seperti ini Pak Sarwiji. Saya ingin tunjukkan aja yang saya lakukan terhadap mahasiswa saya. Mohon maaf sebentar, saya close dulu yang ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum nanti saya share. Saya share lagi project based learning. Nah, ini dia project based learning. Nah, kalau tidak kelihatan mohon dikasih tahu Pak Dian. Kelihatan ya? Oke. Pak Sampun sudah. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian, saya ada project dalam satu mata kuliah saya desain e-learning, bahwa project akhirnya adalah dia harus mampu mendesain e-learning system, ya, sistem e-learning. Ya, karena nama mata kuliahnya adalah desain e-learning, mereka harus menciptakan satu mampu mendesain e-learning. Oke. Nah, saya gunakan prinsip Hyutagoji, Prof. Sarwiji. Saya berikan otonomi kepada mereka untuk memilih. Saya ingin e-learningnya di perusahaan. Oke, silahkan. Saya ingin e-learningnya di anak pendidikan dasar dan menengah. Oke, silahkan. Ya. Saya ingin di perguruan tinggi. Silahkan. Saya ingin di non-formal, kursus gitu ya. Ada yang salah satu kelompok di sini, Prof. Sarwiji, itu untuk babysitter. E-learning untuk babysitter, pelatihan untuk babysitter. Nah, ini jadi variatif. Itu sudah Hyutagoji banget. Itu pelajar mandiri banget itu menurut Wedemeyer itu ya. Ya, sekarang Najila menyebutnya merdeka belajar. Kira-kira begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh saya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ruang belajar 3-nya saya lengkapi Bapak Ibu di sini ya. Di sebelah kiri ini ada model-model, ada panduannya bahkan saya berikan Bapak Ibu sekalian, ada bentuknya video, ada bentuknya stage kita berikan. Nah, di sini saya bagi berapa kelompok sesuai dengan pilihan mereka. Ya, pilihan mereka. Oke. Terminal project-nya adalah menghasilkan rancangan desain e-learning sampai mereka lakukan evaluasi formatif dan perbaiki. Ya. Tapi project yang pertama adalah mulai dari langkah-langkah merumuskan capaian pembelajaran. Kebetulan model desain pembelajarannya itu menggunakan model pedati yang punya saya, Prof. Tapi bukunya belum jadi-jadi. Insya Allah Agustus atau September lah bisa terbit gitu ya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi lah kira-kira. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya berikan proyek yang pertama, saya gunakan Trello. Nah, ketika di ruang belajar 4, ini saya ingin tunjukkan kepada Pak Prof. Sarwiji, ini di sini. Bapak Ibu, coba bayangkan, ini 1 minggu untuk proyek yang pertama, merumuskan capaian pembelajaran. 1 minggu Bapak Ibu, ada berapa kali perbaikan nih? Ada 4 ya. Jadi pertama dia kirim, tanggal 3, saya asuh di ruang belajar 4 tadi saya dengan 4 rumus tadi, social present, community present, dan teaching present, dan immediate feedback. Tanggal 4 dia naikin lagi. Saya baca lagi, tanggal 5 dia kirim lagi. Saya baca, saya umpan balik, tanggal 8 dia kirim lagi. Saya kasih label, well done. Nah, well done. Artinya, tapi ketika awal-awal saya ini bukan well done, Pak. Jadi label di sini ada banyak pilihannya, Bapak Ibu. Ada belum masuk, ada macam-macam ya. Tapi kalau sudah kuning ini revisi minor ya. Tapi kalau udah ini saya kasih warnanya biru apa hijau nih ya. Lupa warnanya, buta warna gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke Prof. Sarwiji. Ya. Jam tanggal 9, 11.46, 11.59. Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Tanggal 5, 10.47. Tanggal 5, 3.20. Masih tanggal 5 Bapak Ibu sekalian gitu ya kita ini. Nah, ini ada dan sebagainya. Begitu juga di tempat yang lain Bapak Ibu sekalian. Yang mana ya misalnya inilah kita lihat. Nah, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada 3 rumus saya pakai tadi ya Bapak Ibu. Jangan lupa dear team dan lain sebagainya ngasih smart gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini 2 kali perubahan. Nah, sini ya. Nah, di sini banyak sekali yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya.
10 karena malam gitu ya. Saya jawab tanggal 11 jam 11.46. Jadi immediate feedback ini begitu penting. Begitupun Bapak Ibu sekalian, yang ini Bapak Ibu yang saya sampaikan ya, project assessment. Jadi sorry, muncul nggak ya? Oh, ini dia. Ini Bapak Ibu sekalian, ini Pak Sarwiji, ini yang menggunakan apa namanya WhatsApp group. Nah, dengan menyebut ini udah melakukan social presence ya. Kemudian kayak gini. Kemudian ini dengan mengutip kata-kata mereka berarti saya memberikan cognitive presence ya. Kemudian saya berikan arahan lebih jauh bagi teaching presence. Jadi memang benar-benar dihargai Mas. Ini juga. Begitu juga yang ini Bapak dan Ibu sekalian. Tapi memang kuncinya adalah immediate feedback. Immediate response itu saya rasakan itu sangat bermanfaat ya Bapak dan Ibu sekalian. Ntar saya sebelum ke sana saya stop dulu yang ini. Contoh yang ini, sorry. Oke, saya matikan dulu. Oke, kembali ke yang tadi. Sedikit lagi ya Bapak Ibu sekalian, ini waktunya berapa lama lagi Pak Dian? Sampai dengan 14.50 Pak Wes. Masih oke, udah lewat ya? Masih belum. Ini sudah. Ya. Sudah lah. Ini sudah selesai ya. Ini contoh project based learning. Kemudian yang terakhir adalah ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, online learning is di sini. Saya ambil tadi dari kitab ungu tadi, is an open and distributed learning environment that use. Nah, ini yang paling penting, use pedagogical tools. Jadi pedagogical tools itu ya yang penting kita itunya. Enabled by internet and web-based technology. Jadi hanya internet dan web-based technology itu kan hanya enabler. Ya Bapak Ibu. Intinya adalah to facilitate learning and knowledge building. Through, nah di sini through meaningful action and interaction. Ini yang harus kita garis bawahi. Yang ideal itu ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang ideal itu ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Apa? Saya sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin kutip iklannya teh botol Sosro. Apapun makanannya, minumannya, teh botol Sosro. Itu ada di ada di warungnya Mbok Gala itu kan di Indonesia kan selalu ada gitu ya Bapak Ibu, ada gitu ya kakak gitu ya. Nah gitu. Jadi apapun teknologinya Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah student center active learning. Apa yang dimaksud dengan student center active learning? Saya katakan itu adalah kontrak. Jadi pedagogic model yang kita pakai yang mana? Jangan yang explicit knowledge doang. Udah gitu yang explicit knowledge kategorinya information harvesting doang. Information dispenser saja. Ya sudah seperti itu. Itu mahal teknologinya, tapi hanya information harvesting. Maka itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Mau seperti itu? Saya kira WNS tidak mau. Ya, gitu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, it is not about technology. It is about how to create learning experiences with technology. Nah, ya itu kata Gordon Dryden and Post, Bapak Ibu sekalian, dalam bukunya yang terkenal Revolution of Learning Revolution dulu. Itu tahun 1999. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wes. Terima kasih atas materinya yang menarik. Ada beberapa yang saya highlight kalau saya dengan Pak Wes. Wah, ibaratnya kalau orang Brebes atau orang Jawa, ya udahlah, Wes lah. Wes beres. Wes beres gitu ya. Ya yang di-highlight adalah sebenarnya tadi bahwa it's not about a technology, karena dalam definisinya pun bahwa teknologi itu enhance learning, bukan learning enhance teknologi. Artinya teknologi itu memanusiakan manusia, bukan manusia yang diteknologikan oleh teknologi. Betul. Itu. Kita juga akan dapat banyak pengalaman yang menarik dan kami susulkan terima kasih untuk
Ibu Respati, Ibu Sriatun, mohon maaf kalau saya keliru menyebut Bapak dan Ibu. Kemudian terima kasih untuk Bu Ida dan Pak Taufik. Ya, ini langsung praktek Pak Wes yang tadi. Oke. Langsung sebut namanya gitu kan. Ya. Iya, wajib itu. Ya, nah kami juga mengundang untuk Bapak Ibu dosen yang lain untuk membagikan. Saya rasa pengalaman kita 2 bulan ini tentunya akan banyak hal yang bisa kita sharingkan bersama. Nah, sambil itu kita akan berlanjut ke narasumber yang kedua yang saya rasa juga merupakan tokoh yang mempunyai kompetensi berdasarkan praktiknya maupun berdasarkan sumbang sarannya, dan beliau merupakan salah satu dari bidannya pembelajaran daring di ini. Ya, saya munculkan terlebih dahulu. Nah, pembicara kita, narasumber kita yang kedua adalah beliau Bapak Budi Legowo, SSI MSI. Kemudian beliau lama berkecimpung di LPPMP, PPSP. Dilihat ini termasuk bagaimana riwayat penelitiannya tentang G Suite maupun bukunya tentang pembelajaran ya tadi sudah diungkapkan juga ikut mulai membuka tentang Merdeka Belajar, kampus Merdeka, dan beberapa peraturan-peraturan rektor juga beliau turut berpartisipasi di situ. Kalau tadi Pak Wes namanya itu menyebabkan kita lega dan ilmunya juga banyak, beliau juga pasti membuat kita semakin legowo untuk bersama-sama berinteraksi dan melakukan desain pembelajaran dengan skema daring. Untuk waktunya kami persilakan untuk Bapak Budi Legowo. Monggo. Siap, terima kasih Pak Dian. Saya share dulu. Sudah bisa dilihat slide saya, Mas Dian? Sampun, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wes yang kami hormati, terakhir ketemu di acara nyanyi-nyanyi pengukuhan Prof. Nawir. Oh, Prof. Nawir, ya. Iya, Pak Budi. Kita sempat nyanyi bareng, pamer bojo waktu itu. Prof. Nawir orang tua saya, jadi saya datang pas profesor beliau. Iya, saya juga memperhatikan channelnya Pak Budi Legowo, suaranya ternyata juga merdu juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian, yang kami hormati Prof. Sarwiji, Ketua Lembaga, teman-teman tim pengembang di LPPMP, Bapak Ibu Kaprodi, perwakilan Prodi, dosen di UNS yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin, selama mendengarkan Pak Wes tadi, judul saya ganti sedikit. Tadinya judul saya itu pembelajaran daring, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Karena 2 minggu ini saya kalau bahasa Kroasia itu diplek foto oleh Prof. Sarwiji untuk menyiapkan beberapa draft panduan dan membantu teman-teman untuk bisa segera implementasi Merdeka Belajar di lingkungan UNS. Saya tambah sedikit di depan judul saya dengan kata terpaksa bisa, gitu. Terpaksa bisa. Jadi mau tidak mau ini karena berkah COVID yang tadinya nggak kenal online, walaupun barangkali pilihan-pilihannya belum bijaksana dan belum disebut sebagai satu pembelajaran daring yang ideal. Karena ideal itu kan memang sulit gitu. Sulit, kalau bicara ideal itu sulit, apalagi berat badan ideal itu kan sulit ya dicapai. Tambah gemuk aja, WFH ini kan tambah gemuk saja. Layar jadi penuh gitu kan. Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin untuk memberikan meluruskan beberapa istilah, barangkali kita tidak sempat meraba apa kebijakan Merdeka Belajar. Jadi sebenarnya Merdeka Belajar ini kan diungkapkan oleh Mendikbud pada akhir tahun 2019, 11 Desember.
Jadi kalimatnya adalah Merdeka Belajar untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Ada 4 kebijakan. USBN yang komprehensif, UN 2020 dihapus, RPP disederhanakan, dan zonasi sekolah yang lebih fleksibel. Ini disampaikan dalam taklimat Mendikbud di dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota di Jakarta. Ini berlanjut ternyata Merdeka Belajar yang awalnya seperti ini agak tipis nanti e-learning di belakang saja. Ini mengingatkan kembali posisi kita kenapa daring ini jadi penting. Kalau bagi saya yang penting daru, Prof. Sarwiji. Daring tidak terlalu penting. Daru lebih penting bagi saya. Kalau itu nggak penting ya, sangat penting. Pokok itu. Nah, dari kebijakan Merdeka Belajar di Desember ini, Januari Mendikbud mengundang rektor-rektor seluruh Indonesia di Gedung D kantor Kemendikbud. Disampaikan di sana 4 kebijakan juga. Disebutnya sebagai kebijakan kampus merdeka. Ini ada 4 ini, yaitu otonomi pendirian prodi baru, reakreditasi yang disederhanakan menggunakan pola sukarela, terus kemudahan PTN Satker PTN BLU untuk menjadi PTN BH. Nah, yang heboh akhir-akhir ini di prodi yang kebijakan keempat, hak belajar 3 semester di luar prodi dan redefinisi SKS. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Menjadi keren akhir-akhir ini. Gegap gempita luar biasa sehingga lupa sebenarnya yang disebut kebijakan kampus merdeka dalam Merdeka Belajar itu adalah 4 ini. Tapi kita sudah terlanjur di bibir itu paling enak bilang Merdeka Belajar itu yang kebijakan ketiga ini, Merdeka Belajar, karena ini berkaitan dengan hak mahasiswa untuk mengambil kuliah, mengambil kegiatan belajar di luar prodi selama 3 semester. Kita tidak lama di situ. Oke. Ini Bapak Ibu, ini tantangan luar biasa ini. 60 SKS di luar prodi. Itu kita bisa kehilangan mahasiswa ini, nganggur kita 3 bulan, nggak ada mahasiswa, bisa tiktokan tiap hari sama Pak Dian. Jadi hak belajar di luar prodi ini meliputi prodi lain dengan PT yang sama 6 bulan, 1 semester setara 20 SKS dan seterusnya, sampai lembaga non-PT. Nah, Bapak Ibu ini sedikit bocoran, mohon maaf Prof. Sarwiji saya bocorkan walaupun tidak saya tulis di slide, karena kalau ditulis itu bisa jadi bukti otentik.